Swastiastu. Awignamastu Namo Sidam. Anubadrah Kretawiantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat, Bapak Dr. I Gusti Agung Jaya Suryawan SAG MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan usulan proposal saya yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Agama Hindu pada Tari Rejang Keraman Desa Adat Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Nah, namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Komang Juli Praharsini, NIM 2211011022 dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 6A. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, kajian pustaka, konsep dan teori, dan yang ketiga, metodologi penelitian. Langsung saja, penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah, yaitu Pulau Bali dikenal sebagai wilayah yang kaya akan budaya dan kesenian sakral yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan beragama masyarakat Hindu. Dalam upaya menjaga dan melestarikan kesenian, pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi, salah satunya UUD nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan Indonesia. Salah satu daerah yang masih mempunyai kesenian sakral tersebut adalah Desa Kedis Kecamatan Busungbiu, yaitu desa ini memiliki kesenian tari sakral atau wali, yaitu tari Rejang Kraman yang dilaksanakan pada saat upacara Ngusaba Agung di Pura Pusah Desa yang diselenggarakan setiap 3 tahun sekali pada saat Purnama Sasih Kapat. Nah, tari ini wajib ditarikan oleh truna-truni atau putra-putri desa Kedis yang telah menginjak usia beranjak dewasa atau yang disebut dengan menek bajang. Prosesi ini juga disebut dengan upacara Raja Swala secara massal yang merupakan pengesahan bahwa remaja di desa Kedis sudah sah memasuki masa beranjak dewasa atau menek bajang secara skala dan niskala untuk para penari tari Rejang Kraman. Namun, kenyataan yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai sakral dalam tari Rejang Kraman masih tergolong rendah. Sebagian besar dari mereka cenderung melihat tarian ini hanya sebagai bagian dari tradisi atau rutinitas adat tanpa memahami makna spiritual di dalamnya. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam tari Rejang Kraman di Desa Adat Kedis. Nah, sehingga penelitian ini diharapkan memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai keagamaan melalui seni sakral dan mendukung pelestarian budaya lokal yang bernilai spiritual dan pendidikan. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, mengapa tari Rejang Kraman dilaksanakan di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu? Yang kedua, bagaimana proses pelaksanaan tari Rejang Kraman Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu? Yang ketiga, apa saja kontribusi tari Rejang Kraman di Desa Adat Kedis, Kecamatan Busungbiu terhadap pendidikan agama Hindu? Berdasarkan rumusan masalah yang saya paparkan tadi, tujuan penelitian ini ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengungkap nilai-nilai pendidikan agama Hindu yang terkandung dalam tari Rejang Kraman sehingga dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan penguatan spiritual umat Hindu. Sedangkan tujuan khususnya yaitu yang pertama, untuk mengetahui alasan serta latar belakang pelaksanaan tari Rejang Kraman di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu. Yang kedua, mendeskripsikan proses pelaksanaan tari Rejang Kraman pada saat upacara Ngusaba Agung di Desa Kedis. Yang ketiga, untuk mengetahui kontribusi tari Rejang Kraman terhadap pendidikan agama Hindu di Desa Kedis. Nah, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini ada 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini bisa menambah pengetahuan tentang pendidikan agama Hindu, khususnya yang berkaitan dengan seni tari sakral sebagai sarana pendidikan agama dan budaya. Dan untuk manfaat praktisnya yaitu bagi lembaga IHN
Empu Kuturan, yang kedua bagi lembaga program studi, yang ketiga bagi lembaga sekolah, yang keempat bagi mahasiswa, yang kelima bagi masyarakat Desa Kedis, yang keenam bagi peneliti lain. Selanjutnya, bagian 2, yaitu kajian pustaka, konsep, dan teori. Berdasarkan penelitian terdahulu, menurut Windy Juniawati, DKK 2018 pada artikelnya yang termuat dalam jurnal Bosa Paris Pendidikan Kesejahteraan Keluarga volume 9 nomor 2 yang berjudul Tata Rias Tari Rejang Kraman Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Yang kedua, Hendra Wijaya DKK 2025 pada artikelnya yang termuat dalam Jurnal Magister Hukum Udayana volume 14 nomor 1 yang berjudul Efektivitas Hukum Adat Desa Kedis dalam Pelestarian Kesakralan Budaya Tari Rejang Kraman. Yang ketiga, Sutriani 2015 dalam skripsinya yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Tradisi Megebe-gebegan Godel pada Upacara Butayatnya di Desa Pakraman Dharmajati, Desa Tukan Mungge, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Yang terakhir, menurut Saniarte 2023 pada artikel yang termuat dalam Jurnal Japam, Jurnal Pendidikan Agama, volume 3 nomor 2 yang berjudul Nilai-nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Tradisi Pesangkepan Tilem di Desa Batukang, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Nah, adapun konsep dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, pendidikan agama Hindu, dan yang kedua, tari rejang kraman. Penelitian ini menggunakan tiga teori. Yang pertama, teori fungsional struktural, yaitu untuk menganalisis sejarah dan fungsi tari rejang kraman yang menjadi rumusan masalah 1. Yang kedua, teori ritual, yaitu untuk menganalisis proses pelaksanaan tari rejang kraman yang menjadi rumusan masalah 2. Yang ketiga, yaitu teori behaviorisme, yaitu untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan agama yang melibatkan pengulangan dan pembiasaan ritual dari tari rejang kraman yang menjadi rumusan masalah 3. Nah, selanjutnya yaitu kerangka berpikir dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini berfokus pada pengkajian nilai-nilai pendidikan agama Hindu dalam tari rejang kraman di Desa Adat Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang didasari oleh minimnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai sakral dalam tari rejang kraman. Sehingga penelitian ini dirumuskan melalui 3 pertanyaan pokok, yaitu yang pertama, mengapa tari rejang kraman dilaksanakan di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu? Yang kedua, bagaimana proses pelaksanaan tari rejang kraman di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu? Yang ketiga, apa saja kontribusi tari rejang kraman terhadap pendidikan agama Hindu? Penelitian ini didukung oleh 3 teori utama, yaitu teori fungsional struktural untuk menganalisis fungsi sosial dan struktur adat dalam pelaksanaan tari. Yang kedua, teori ritual untuk memahami simbol dan makna keagamaan dalam rangkaian upacara, serta yang terakhir, teori behaviorisme untuk mengkaji peran tarian dalam membentuk perilaku religius dan karakter spiritual khususnya bagi generasi muda di Desa Kedis. Dengan ini diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai agama dalam praktek budaya lokal sebagai sarana pendidikan agama dan pelestarian budaya. Selanjutnya, bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Nah, adapun lokasi dan waktu penelitian dalam penelitian ini yaitu peneliti memilih Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali sebagai lokasi penelitian. Dan waktu penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, yaitu mulai Januari 2026 hingga Juni 2026. Jenis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yang diperoleh dari deskripsi umum mengenai tari rejang kraman di Desa Adat Kedis. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui wawancara atau observasi di lapangan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini meliputi catatan sejarah, awig-awig desa,
dokumentasi berupa foto dan video, serta literatur mengenai tari Rejang Kraman dan ajaran pendidikan agama Hindu yang berkaitan. Selanjutnya, objek dan subjek penelitian. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah tari Rejang Kraman di Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali. Sedangkan subjek dalam penelitian ini meliputi pemangku desa, klien adat desa, kepala desa, seniman desa, penari tari Rejang Kraman, dan masyarakat Desa Kedis. Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih informan yang memiliki pemahaman tentang tari Rejang Kraman, seperti pemangku desa, klien adat desa, kepala desa, seniman desa, penari Rejang Kraman, dan masyarakat Desa Kedis. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui yang pertama, observasi non-partisipan, yang kedua, wawancara semi-terstruktur, yang ketiga, dokumentasi, yang keempat, studi pustaka. Nah, yang terakhir, metode analisis data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik analisis data Miles dan Hammerman yang terdiri dari 4 tahapan utama, yaitu yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Baik, sekian presentasi proposal saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dipermaklumi. Saya tutup presentasi ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.